Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmatnya, hidayahnya, serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan bagi barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan keterangan Imam Al-Ghazali mengenai ciri-ciri dari para ulama akhirah dengan didasarkan dari berbagai macam riwayat, baik dari Al-Quran atau riwayat hadis Rasulullah maupun khabar dari para sahabat Rasul dan juga tabi'in maupun tabi'in. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita kembali akan membaca sebuah riwayat dari Imam Ali karamallahu wajhah yang mencirikan kepada kita beberapa tanda dari para ulama akhirah. Wa qala Aliyun aidan, ya, jadi Imam Ali berturut-turut riwayatnya dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya untuk mengilmui kita, untuk menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya seorang menuntut ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan akhirat.
Wa qala Aliun aidan radhiyallahu an, berkata juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam salah satu khabarnya, idza sami'tumul ilma fakatimuhu alaihi wala tukhalituhu bihazli fatamajjahul qulub. Idza sami'tumul ilma, jika kalian mendengarkan ilmu, faqadimu alaihi, maka agungkanlah, hormatilah ilmu itu ya. Jadi Bapak Ibu, ada satu cara bekerja otak kita. Jika sudah serius dengan satu hal, biasanya manusia akan mengabaikan hal yang lain. Kalau kita sudah serius dalam menuntut ilmu, maka kita akan mengabaikan hal-hal yang lain yang tidak ada kaitannya dengan ilmu. Sebab itulah para ulama terdahulu, kalau kita lihat dalam kehidupan mereka, betapa fokusnya mereka dalam menuntut ilmu, sehingga di antara mereka itu terkenal memilih memuja sampai akhir hayatnya. Imam Yusuf An-Nabhani bahkan mengarang satu kitab yang ia beri judul Al-Ulama'ul Uzzam, para ulama bujang. Bukannya mereka, mohon maaf, tidak punya syahwat, tidak punya keinginan dengan lawan jenis, tapi karena fokusnya mereka dalam mengejar ilmu, khawatir dengan sebab itu mereka akan mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka kemudian kepada istri, kepada anak dan keluarga. Akhirnya ulama-ulama besar seperti Imam Al-Ghazali sendiri, ataupun Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Athaillah Iskandari, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dikenal ya sampai akhir hayatnya memilih hidup membujang karena fokusnya mereka dalam menimba ilmu. Dan memang Bapak Ibu seharusnya memang seperti itu. Kalau kita sudah mendengarkan ilmu, baiknya kita fokus. Nah, salah satu bentuk nasihat Imam Ali agar kita fokus dalam menuntut ilmu, fakatimuhu alaihi, agungkanlah dia saat kita mendengar ilmu. Wala takhlituhu bihazli, jangan kita campurkan majelis ilmu itu dengan hal-hal yang membuat kita lalai. Fatamajjahul qulub, maka hasilnya tidak akan maksimal. Seharusnya ilmu itu mampu menggetarkan hati kita, mampu makin membuat kita dekat dengan Allah, tetapi akibatnya tidak seperti yang diinginkan. Bapak Ibu, kita pergi ke majelis ilmu salah satunya untuk memperbaiki kalbu kita. Ada kalbu kita yang tidak baik, terdiri dari sifat-sifat mazmumah, ingin kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan cara ilmu. Maka sering dalam pengajian saya mengutip mukaddimahnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma tahiratan lin nufus. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu agama itu tahiratun lin nufus, sebagai penyuci bagi jiwa-jiwa yang kering. Sucinya kita saat mau sholat dengan cara wudhu, sucinya kita dari hadas besar dengan cara mandi junub. Maka sucinya hati itu Bapak Ibu salah satunya dengan menuntut ilmu. Maka sebab itu para ulama memahami hilakul zikir yang tersebut di dalam hadis Rasulullah SAW bukan halaqah zikir, bukan isinya halaqah orang latih, orang zikir, orang wirid, bukan. Tetapi para ulama umumnya berpahaman yang dimaksud dengan hilaqul zikir itu adalah halaqah yang di dalamnya ada pembicaraan yang mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil.
mana yang boleh, mana yang dilarang dalam syariat. Nah, itu makna dari hilaquz dzikir yang tersebut dalam satu hadis sahih dari Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, ada sebuah hadis yang dijelaskan kepada kita oleh Imam Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, kitab pensyarah daripada Ihya Ulumuddin. Beliau mengutipkan kepada kita satu hadis Nabi, inna lillahi malaikatan sa'ihuna fit turki, atau dalam sebagian riwayat yatufuna fit turuk. Allah Subhanahu wa ta'ala punya banyak malaikat. Malaika itu jamak dari malak. Satu orang malaikat, malak, jamaknya malaikah. Inna lillahi malaikatan sa'ihuna fit turuk, yang berjalan-jalan di jalannya umat manusia. Atau dalam riwayat yang lain yatufuna fit turuk, mereka tawaf keliling-keliling di jalan-jalan yang dilalui oleh umat manusia. Ngapain mereka keliling-keliling? Yaltamisuna ahla dzikr. Dalam riwayat yang lain yaltamisuna hilaquz dzikr, mencari halaqah-halaqah dzikir. Apa yang dimaksud dengan halaqah dzikir di situ? Jumhur ulama mengatakan halaqah yang di dalamnya ada pembicaraan yang halal dan haram, ada pembicaraan yang hak untuk membedakannya dengan yang batil, ada pembicaraan yang mana yang boleh dalam syariat dan mana yang terlarang dalam syariat. Nah, itu hilaquz dzikir Bapak Ibu yang dimaksud di dalam hadis. Bahkan Rasulullah melanjutkan, fa idza wajadu qauman yadhkurunallah, jika di antara mereka itu satu di antara mereka menemukan satu kaum yang di dalam majelis itu mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu itu, tanadau, maka satu malaikat itu akan memanggil malaikat-malaikat yang lain. Halummu ila hajatikum, mari yang kalian cari ada di sini. Jadi malaikat itu pada cari. Ya, moga-moga malam ini ada malaikat di tengah kita. Ya, jangan Israel lah. Malaikat yang memang hobinya itu cari majelis-majelis ilmu, ya. Kalau satu sudah datang, maka dia manggil teman-temannya yang lain. Halummu ila hajatikum, di sini yang sedang kalian cari. Karena malaikat itu hobinya gabung Bapak Ibu ke majelis-majelis ilmu. Qala fayahuffunahum, maka Rasulullah berkata kemudian fayahuffunahum, malaikat itu menaungkan atau menaungi sayapnya kepada kita. Malaikat itu dalam Al-Quran surah Ghafir uli ajnihah, yang makhluk yang punya sayap. Itu bukan cerita Israiliyat Bapak Ibu, tapi memang Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyebutnya dalam Al-Quran uli ajnihah. Dia punya sayap, masna wa sulasa wa ruba'. Ada yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4. Dalam surat Ghafir disebut seperti itu. Ciri-ciri wujud asli dari para malaikat, ya. Fayahuffunahum, para malaikat kemudian membentangkan sayapnya di atas majelis zikir, majelis ilmu, ila sama'id dunya, sampai sayapnya itu membentang ke langitnya dunia. Fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya, dia bentangkan sayap mereka di atas halaqah-halaqah ilmu sampai sayapnya itu mencapai langit dunia. Qala, kemudian Rasulullah berkata lagi, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim, maka Tuhannya malaikat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya kita, Tuhan pencipta alam semesta, fayas'aluhum, bertanya kepada mereka. Maksudnya kepada malaikat yang hobinya itu ikut gabung dalam majelis ilmunya umat manusia. Wa huwa a'lamu bihim, ini catatan kaki yang diberi sama Nabi. Wa huwa a'lamu bihim, bukan berarti pada saat Allah bertanya kepada makhluknya, bukan berarti pada saat Allah bertanya para malaikat Allah tidak tahu, ya, bukan itu. Itu
Tujuannya Allah ingin menguji. Ada orang tanya karena memang nggak tahu dia bertanya, tapi ada orang tanya dia lebih tahu. Seperti seorang guru nanya kepada murid, tujuannya bukan ditaklim, bukan cari ilmu, bukan menimba ilmu, tapi untuk menguji muridnya. Begitu juga kata Rasulullah, wa huwa a'lamu bihim. Tentu tidak diragukan lagi, Allah sudah lebih tahu daripada malaikat itu. Kayak Bapak Ibu baca Al-Quran, Allah bertanya kepada Isa, a'anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu yang mengucapkan kepada umat manusia kalau kamu itu Tuhan dan ibumu selain daripada Allah? Itu bukan berarti Allah tidak tahu ya, jangan diposisikan pemahamannya seperti itu, tapi itu diintihan untuk mengetes Nabi Isa. Allah sudah lebih tahu tentunya. Ma yakunu ibadi, apa tanyanya Allah kepada para malaikat itu? Ya, mungkin sekarang juga ada itu malaikat yang sedang ditanya-tanya sama Allah. Ma yakunu ibadi, apa yang dikatakan oleh hambaku dalam majelis ilmu itu? Qalu, maka para malaikat itu pun menjawab, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Jawab para malaikat, yusabbihunak, mereka bertasbih kepadamu, wa yukabbirunaka, dan juga bertakbir kepadamu. Dulu malaikat kan menyaksikan manusia dengan kemampuan tasbih, takbir, takdis, tahmidnya. Mereka mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, buat apa engkau menciptakan makhluk yang hobinya itu buat kerusakan, menumpahkan darah, sedangkan yang hobi tasbih, tahmid, takdis itu hanya kami. Nah, tapi ternyata enggak juga. Maka Allah bilang, Allah jawab keraguan para malaikat itu, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Nyatanya di dunia masih ada juga Bapak Ibu majelis ilmu, majelis zikir yang di dalamnya ada mengingatkan kita untuk selalu menyucikan Allah, tasbih, untuk membesarkan Allah, takbir, wa yahmadunaka, untuk memuji Allah, tahmid, ya, wa yumajjidunaka, atau mengagungkan Allah, ya, tamjid, ya. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada para malaikat, qala hal ra'auni, apakah mereka melihat aku sehingga mereka tergerak untuk bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan bertamjid kepada Allah? Biasanya Bapak Ibu kita baru seperti itu kalau sosoknya ada di depan kita. Bakat menjilat kita kepada atasan itu baru menjilat kalau atasan itu ada. Tapi kalau nggak ada atasan biasanya kita limpahin aja 2-3-nya. Kalau di kantin kantor Bapak Ibu itu habis atasan diomongin sama bawahannya. Tapi di ruang rapat, siapa? Belum dikasih perintah pun udah siapa? Satu kali ya saya ada acara di kantor pemerintah, acaranya ternyata belum mulai, sambil nunggu ya udah duduk di kantin kantor itu. Nah, orang-orang pegawai di kantor itu pada ngomongin atasannya semua. Saya kan tahu di situ dia nggak kenal, emang nggak betul itu orang. Tiba-tiba ada datang, Pak, acaranya sudah mulai. Kita ternyata orang yang di sebelah meja saya itu ikut juga acara. Begitu masuk, siapa? Syamjid. Tadi dia yang kok bisa orang sejahat ini di kantin dia baru menjelek-jelekkan atasannya, tiba-tiba di ruangan dia yang paling siap Pak. Ya, biasanya kan gitu. Maka Allah nanya sama para malaikat, apakah mereka manusia itu melihat saya sehingga mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengagungkan diriku? Qalu, ya, para malaikat pun menjawablah, wallahi ma ra'auka, tidak, demi Allah, demimu, yang mereka tidak melihatmu. Qala, maka kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, fa kaifa law arani, bagaimana wahai malaikat pendapat kalian seandainya mereka bisa melihat aku? Qalu,
Maka para malaikat menjawab, lau ra'auka, seandainya saja manusia bisa melihat dirimu, kanu asyadda laka ibadatan, maka manusia itu akan menjadi makhluk terdepan dalam beribadah kepada dirimu. Kita nggak lihat Allah aja mau ibadah, gimana kita lihat Allah, Bapak Ibu? Wa asyadda laka tamjidan, dan menjadi orang terdepan yang selalu mengagungkan dirimu. Wa aksara laka tasbihan, dan menjadi manusia yang terdepan dalam bertasbih kepada dirimu. Bapak Ibu sekali-kali pergi ke Masjid Al-A'la, masjid, ikut pengajian saya subuh. Hari Rabu itu ada jamaah kita itu berarti beliau duduk di sebelah utara masjid, selalu di sebelah utara masjid itu, di samping dinding. Tasbihnya itu Bapak Ibu 5 meter. Anak buah sabihannya itu 5 meter. Wah, saya tanya sama jamaah masjid yang lain, tiap hari seperti itu? Iya. Dia nggak keluar masjid sebelum tasbih itu habis. Panjangnya tasbih Pak Irwani berapa panjang? Paling 33 butir. Ini punya Pak Mek sampai 10 itu. Lo 33. Itu kecil kali. Coba kalau nggak percaya, ini Prof Tongku hampir tiap hari melihat itu ya, Prof Tongku di Campus itu. Panjang sekali tasbihnya itu. Saya satu hari pernah nanya, ini berapa butir? 10.000 butir. Nah, tasbihnya tiap hari dia 10.000 butir. Sambil ikut pengajian sambil subhanallah, masya Allah, panjang sekali tasbihnya. Saya candain satu hari, memang agak kurang ajar dikit saya mencandain orang sedang tasbih. Pak, kenapa nggak pakai kren aja, taruh kren jadi tasbihnya gini. Wah, janganlah Pak Ustaz, nanti heboh kata dia. Tiap hari itu tasbih, masya Allah. Seandainya kita lihat Allah, Bapak Ibu, mungkin kita seperti beliau semua. Gak ada lagi yang kantor ya. Jadi barokah kita nggak bisa lihat Allah, Bapak Ibu, masih ada yang cemato, ya masih ada yang nongkrong di kedai kopi. itu barokahnya kita nggak lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Qala fama yas'aluni, apa yang mereka minta kepadaku? Tanya lagi Allah kepada para malaikat. Qalu yas'alunakal jannah. Mereka selalu meminta surgamu, hai Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, wa hal ra'auha, apakah mereka melihat surgaku? Qalu la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Maka malaikat menjawab, demi Allah ya Allah, mereka tidak pernah melihat surga. Qala, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kemudian, fa kaifa law ra'auha, bagaimana seandainya manusia itu melihat surga? Qalu, maka para malaikat kembali menjawab, lau annahum ra'auha kanu asyadda 'alaiha hirsan, seandainya saja manusia melihat surga, kanu asyadda 'alaiha hirsan, maka dia menjadi makhluk yang paling rakus, yang paling kepingin untuk masuk surga dan tidak pernah meminta yang lain. Wa asyadda laha talaban, pasti tujuan hidupnya hanya untuk mencari itu. Wa aqdamu fiha raghabatan, pasti yang hanya diinginkan surganya itu. Itu persis seperti ceritanya Idris ya. Wa rafa'nahu makanan aliyya, dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wadzkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan aliyya wa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Ingatlah kalian cerita Idris, innahu kana siddiqan nabiyya, dia seorang yang siddiq dan seorang nabi utusan Allah. Wa rafa'nahu makanan aliyya, kami angkat dia ke derajat, ke kedudukan yang tinggi. Maka para ulama tafsir mencoba memahami apa makna itu. Ternyata Idris itu kan diizinkan masuk surga satu hari, terus tidak pernah mau keluar lagi dengan berbagai alasan, tinggal sendal lah, macam-macam lah alasannya. Jadi tidak pernah mau keluar selama-lamanya. Maka Bapak Ibu, hebatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah di surga dalam perjalanan Isra dan Mi'raj yang insya Allah 27 Rajab nanti kita peringati 16 Januari 27 Rajab.
beliau masih berkenan balik ke dunia, itu hebat. Ya, hebat itu. Ada orang yang sudah di istana negara mau lagi perang ke Timur Leste. Nah, ada Bapak Ibu, orang yang sudah di istana negara nggak mau lagi di pendopo gubernur, nggak mau lagi, itu turun derajat itu. Ya, tapi Rasulullah sudah dapat akses surga, beliau masih mau berdakwah susah payah berhadapan dengan umat. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Nabi Idris sudah diizinkan masuk surga, nggak pernah mau keluar lagi. Nah, itu makna walafa'na makanan aliyah. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala sesaat waktu menampakkan kepada kita apa yang ada dalam surga, pasti Bapak Ibu kita tidak bikin yang lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, maka Allah kembali bertanya kepada para malaikat, fa mimma yata'awwadzun, terus dari apa mereka minta perlindungan? Qalu, para malaikat pun menjawab, yata'awwadzuna minan nar, manusia meminta perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Qala wa hal ra'aunaha, apakah manusia pernah melihat nerakaku? Tanya Allah kepada para malaikat. Qalu la wallahi ya Rabb ma ra'auha, demi Allah mereka tidak pernah melihatnya. Qala fa kaifa la ra'auha, Allah bertanya lagi, bagaimana pendapat kalian seandainya manusia pernah melihat neraka? Qalu law ra'auha kanu asyadda minha firaran, seandainya saja manusia melihat betapa menyeramkan neraka, maka manusia itu akan menjadi orang terdepan, akan menjadi makhluk terdepan yang lari dari jeratan api neraka. Wa asyadda laha makhafatan, dan neraka itulah yang paling ditakuti dalam kehidupan. Nah, tapi kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita nggak lihat. Masih ada orang yang nggak takut neraka. Orang yang suka nipu orang lain itu orang yang nggak takut neraka. Orang yang nggak pernah sholat itu orang bukan berani ya, nekat. Nekat dengan berani itu beda Bapak Ibu. Kalau berani itu punya alasan logis. Nekat itu tidak ada alasan apa-apa. Apa tinggalin sholat? Ya dia nekat. Nekat masuk neraka maksudnya. Ya bukan berani itu. Nekat itu negatif, berani itu terukur positif ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah maka di akhir dialog itu Rasulullah menceritakan, qala fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Nah disitulah di akhir dialog itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, fa ushhidukum, saksikanlah, aku persaksikan kepada kalian wahai malaikat, anni qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni dosa-dosanya mereka. Dosa-dosa siapa? Ya kita-kita ini yang hadir ke halaqah dzikir Bapak Ibu, ke majelis taklim. Itu hadis sahih, ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat tadi. Setiap ada majelis dzikir, di ujung dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum, maka saksikanlah kalian semua wahai para malaikat, anni qad ghafartu lahum, aku sudah mengampuni dosa-dosanya mereka. Nah, moga-moga Bapak Ibu dengan barokah kita hadir seperti ini, dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang menarik ternyata ada aja malaikat yang cemburu sama kita, yang kurang senang sama kita. Qala yaqulu malakun minal malaika, kata Nabi, kemudian tiba-tiba ada seorang malaikat nyahut. Di tengah-tengah malaikat yang lain ada satu orang nyahut, dia kurang senang sama kita. Enak kali manusia, maksiatnya banyak, diampuni dosanya gampang. Ya kan? Enak manusia itu, belum apa-apa udah diampuni dosanya. Kami tiap hari bertasbih, ada aja itu. Nah maka kata Rasulullah, yaqulu malakun minal malaikah, ternyata ada satu malaikat yang sentimen betul dengan manusia. Apa kata malaikatnya? Fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajatin. Ya Rasul, ya Allah, aduh malaikat yang sentimen ini. Fihim fulanun, dalam majelis ilmu itu ada satu orang laisa minhum, datang enggak tujuan cari ilmu.
datang penyusup, ada intel mungkin. Kadang-kadang pengajian kita ini ada intel, Pak. Ada intelijen. Nah, yang intelijen nggak apa-apa, tenang aja, dapat juga hak diampuni dosa. Kata para malaikat, fihim fulanun laisa minhum, itu dalam majelis itu ada satu orang itu pergi ke majelis bukan cari ilmu, bukan untuk berzikir, bukan untuk bertasbih, tapi tujuannya cari nama, cari jabatan atau cari muka, ya kan? Macam lah, pokoknya tujuan yang lain. Inna aja alihajatin, dia datang karena kepentingan dirinya sendiri. Apa jawab Allah? Allahu ta'ala humul julasa, mereka juga aku hitung sebagai orang yang ikut dalam pengajian, ikut dalam majelis taklim, ikut duduk dalam majelis zikir. La yushqa bihim jalisuhum, selama mereka gak mengganggu teman-temannya yang lain di dalam majelis ini. Maka Bapak Ibu yang intel malam ini diam aja. Maksud bilang saya intel ini. Jangan diam aja, insya Allah diampuni dosanya sama Allah itu. Ya, gak apa-apa, intelijen kalau mau datang ke pengajian ini bagus sekali. Ya, dosa-dosanya diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan, sebegitu banyak fadilah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri ya kepada orang yang mau menghadiri majelis ilmu. Itulah sebabnya kita nggak boleh bosan-bosan untuk mendatangi majelis ilmu itu. Fakatimuhu alaih, kalau nasihat Imam Ali bin Abi Thalib, agungkanlah ilmu. Wala tukhalituhu bihazlin, jangan campurkan dia dengan sunda gurau. Fatamajjahul qulub, nanti keras hati kita. Wa qala ba'du salaf, seperti yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib tadi, sebahagian para ulama salaf pun berkata, al-alim idza dhahika dhahkatan majja minal ilmi majjatan. Seorang alim jika dia menertawai ini bukan enggak boleh ketawa sama sekali. Menertawakan di sini sinis, menganggap sepele ilmu. Nah, itu Bapak Ibu kita anggap kecil dan menganggap remeh ilmu, nanti ilmu itu juga ngeremehin kita. Maka kan ada sindiran Allah itu dalam Al-Qur'an. Wala in sa'altahu innama yaqulu nakhutu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Ketika ditanya kepada mereka, kok buat lelucon dengan agama, wala in sa'altahu la yaqulunna, maka orang-orang seperti ini menjawab, innama kunna nakhutu wa nal'ab, kami cuma senda gurau aja, bercanda. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sindir mereka. Qul abillah wa bi rasul wa bi ayatihi kuntum tastahzi'un. Masa Allah dan ayat-ayatnya kalian jadikan canda. Jadi Bapak Ibu dalam agama ini kita nggak ada larangan bercanda. Rasulullah itu orang yang paling senang bergurau dengan para sahabatnya, tapi jangan dengan hal-hal yang sakral. Ya. Bapak Ibu jangan candain ayat Al-Quran, itu sakral. Jangan bercanda dengan masjid, ini kan rumah ibadah, tempat sakral. Jangan bercanda dengan hadis Nabi atau dengan Nabi, itu sakral. Ya. Jadi hal-hal yang sakral itu tidak boleh dijadikan candaan, hilang sakralannya kalau itu kita jadikan candaan. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, barang siapa yang bercanda atau mencandai ilmu, tidak serius dalam menuntutnya, manja minal ilmi manjatan, maka dia dilecehkan sendiri oleh ilmu itu. Nah, jadi siapapun yang menganggap sepele sesuatu, maka sesuatu itu juga akan menyepelekan kita. Kama takunu tuwalla ilaikum, sebagaimana kita bersikap kepada sesuatu itu juga akan bersikap kepada kita. Itu sudah menjadi hukum semesta. Bapak Ibu mau dihormati sama orang, caranya hormati dulu orang lain. Tak mungkin kita merendahkan orang, kita kemudian dihormati sama orang lain, itu tidak mungkin. Wakilah idza jama'al mu'allimu salasan tammatin ni'matu bihi ala muta'allim. Nah, ini penting sekali ini ya. Berkata sebagian sahabat Nabi, idza jama'al mu'allimu salasan, jika ada dalam diri seorang alim 3 perkara, tammatin ni'matu bihi ala muta'allim, maka betapa nikmat menjadi murid dari orang alim itu. Ada 3 perkara. Yang pertama as-sabra, gurunya sabar.
muridnya bertingkah tetap sabar. Nah, itu syukur sekali Bapak Ibu. Kita punya guru seperti itu. Kita nakal tetap sabar. Biasanya guru kita kan kalau kita nakal kenapa? Ya kan? Tapi kalau kita nakal dia sabar, mengayomi kita, membimbing kita. Saya pernah cerita di mana kemarin saya cerita. Saya lihat dulu tetangga di depan rumah saya ngajari anaknya naik sepeda. Saya pikir gampang. Ternyata sekarang Bapak Ibu dalam minggu-minggu kemarin kan liburan itu anak-anak dari sekolah saya ajari anak saya naik sepeda. Ternyata harus sabar betul itu. Kalau nggak sabar kita terpeleng anak kita itu. Ada aja alasannya itu kan. Jatuhlah inilah, waduh. Jadi ngajari anak-anak itu, waduh harus sabar betul itu. Dikit kita tinggikan suara, ngambek dia. Kalau udah ngambek ditinggalin sepeda lari dia ke rumah. Sepedanya harus kita dari sini pasang ya. Saya sudah besar ini sepeda anak-anak. Aduh akhirnya betul-betul bersyukur saya dulu dibimbing dengan sabar sama ayah saya waktu naik sepeda. Harus sabar betul itu. Ya, guru-guru ngaji kita dulu itu kan sabar sekali Pak. Memperkenalkan huruf hijaiyah. Kalau ngajar di kampus itu enak betul itu ngajar di kampus. Guru-guru kita di MIN itu di SD itu udah nakal, suka ganggu teman, lagi di kampus. Dia cebuin kita, waduh itu luar biasa itu. Maka seorang murid itu betul-betul nikmat kalau dia punya guru yang pertama gurunya sabar. Sudah sabar, gurunya ini tawadhu, rendah hati. Waduh itu siapapun kita Bapak Ibu tidak akan pernah senang dengan orang yang sombong. Anu dikit, nah itu nggak ada orang yang senang seperti itu. Jadi kita sangat bersyukur kalau punya guru kita yang punya sifat sabar dalam mendidik, mengayomi kita, watawatu, punya sikap rendah hati. Ya. Rasulullah itu apa kurang hebatnya Nabi, maksum, dapat ilham, dapat wahyu, dibimbing sama Allah, terhindar dari kesalahan, manusia sempurna. Tapi tetap Allah memerintahkan Nabi Muhammad wafid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Bersikap rendah hatilah kamu Muhammad dengan pengikut-pengikutmu dari orang mukmin. Ya. Wa husnal khuluq, dan yang terakhir baik perangainya, budi pekertinya. Nah, bukan cari ilmu, cari guru yang alim sekali enggak, Pak. Yang penting tiga ini ada sama guru kita. Itu kita jadi murid yang paling bersyukur, yang paling diberi nikmat sama Allah. Sabar, tawadhu, dan yang terakhir perangainya, budi pekertinya baik. Nah itu bagi seorang guru, bagi seorang murid kalau punya guru seperti itu maka itu sebaik-baiknya nikmat. Wa idza jama'al muta'allimu salatan tammatin nikmatu bihi ala mu'allim. Begitu juga sebaliknya. Jika ada tiga perkara ini pada seorang murid, maka nikmat sekali jadi gurunya. Nah, kebalikannya. Nah, guru mana yang paling enak mengajar di kelas? Kalau muridnya ada tiga sifat ini. Apa saja? Yang pertama al-aqla. Muridnya itu cerdas, pintar. Saya pernah satu kali diminta sama Bang Safrijal dekan Fakultas Kedokteran itu ngajar faraid di Fakultas Kedokteran. Waduh cerdas sekali anak dokter. Saya ngajar faraid di UIN Pak, 2 kali 2 aja nggak ngerti. Ini kalau nggak saya gila, mereka yang gila saya bilang. Ya kan? Ngajar tafsir di UIN. Ternyata waktu saya tanya perkenalan pertama, ada yang dari SMK penerbangan lah, apa yang kuliah di UIN? Nggak lewat tempat lain Pak, lewatnya di UIN. Ini anak tersesat di jalan yang benar. Saya bilang. Anak SMK penerbangan belajar tafsir di UIN Pak. Marjinya apa? Kitab referensinya tafsir Ibnu Katsir bahasa Arab, tafsir Al-Alusi bahasa Arab, tafsir Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari bahasa Arab. Saya bilang dalam hati ini, kalau enggak saya yang gila, dia yang gila. Ya kan? Stres betul Bapak Ibu ngajar. Murid kita anak SMK penerbangan, anak SMK komputer, anak SMK tata boga ngambil. Aduh ya. Yang kedua muridnya beradab, santun. Oke lah, cerdas sekali ya. Tapi kalau dia santun,
menurut yang kita bilang. Nah itu akhirnya menjadi penghibur sendiri lah. Nah apalah bodoh-bodoh, yang penting tetap mau belajar, mau nyimak, mau hadir kuliah, nggak ngomong di kelas, nggak main HP. Nah itu guru pun senang itu kalau muridnya seperti itu. Yang terakhir wa husnal fahmi, punya pemahaman yang bagus. Kita bilang A, dia ikuti saran kita, dia nggak ke B, seperti itu kan. Jadi murid yang punya 3 sifat ini, kata riwayat ini Bapak Ibu, itu sebaik-baiknya guru yang punya murid dengan 3 sifat itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu bacaan kita pada kesempatan subuh atau pada kesempatan malam kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali bacaan kita ini. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah wa karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.